Sejak Abu Nawas menghancurkan barang-barang di istana, dan perbuatannya itu diizinkan oleh Baginda Raja sendiri, Baginda mulai memendam dendam. Ia ingin menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke dalam penjara. Sudah menjadi hukum, bagi siapapun yang tidak bisa menjalankan titah, Baginda pasti akan dihukum. Baginda pun mencari cara licik. Baginda tahu satu kelemahan Abu Nawas, ia takut dengan beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas. Ia diminta agar ikut bergabung dengan rombongan Baginda Raja untuk berburu beruang ke hutan. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Baginda Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Dan benar saja, di perjalanan menuju hutan, cuaca tiba-tiba berubah. Awalnya cerah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas dan Abu Nawas pun dengan penuh hormat mendekati Baginda. Tahukah engkau mengapa aku memanggilmu? Tanya Baginda. Ampun tuanku, hamba belum tahu. Jawab Abu Nawas. Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau aku beri kuda yang lambat, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar. Setelah Baginda menjelaskan, Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas tahu bahwa Baginda sedang menjebaknya. Ia harus berpikir cepat mencari akal. Ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Ketika hujan turun, Baginda dan rombongannya segera memacu kuda untuk mencari tempat berlindung terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan pengawalnya basah kuyup. Saat makan siang, Baginda dan pengawalnya sampai di tempat peristirahatan. Belum sempat baju mereka kering, tiba-tiba Abu Nawas datang menunggang kuda yang lambat. Baginda dan para pengawalnya melihat Abu Nawas keheranan karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal kuda Abu Nawas sangat lambat dan tidak mungkin pergi berteduh dengan cepat. Hari pun berlalu dan pada hari kedua, Baginda membalik strategi. Kali ini Abu Nawas diberi kuda cepat, sementara Baginda dan para pengawal justru naik kuda yang lambat. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras. Baginda dan pengawalnya basah kuyup lagi karena kudanya tidak bisa berlari kencang. Saat tiba di tempat istirahat, Abu Nawas sudah ada lebih dulu di sana dan lagi-lagi bajunya tetap kering. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa waktu, Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaiannya tetap kering, Baginda tak tahan lagi. Ia benar-benar penasaran. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah tuanku yang mulia, Kata Abu Nawas sambil tersenyum. sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lambat ini. Ampun Baginda, hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja diam-diam mengakui kecerdikan Abu Nawas.